Perkenalkan, nama saya Sky Vladimir Bambulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pembahasan materi 4 di mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan dosen pengampu, Benar Christopher Simanjuntak. Baiklah, di halaman pertama adalah model statistik atau analisis regresi digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan pemrograman dalam tool software atau pengembangan decision support system. Pemodelan dalam MSS. Model finansial. Untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun, model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus Decision Support System yang disebut dengan IFPS. Model optimasi ada dua, yaitu dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Dan yang satu, untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain, atau user interface atau API. Aspek dalam pemodelan. Identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan untuk korporat, serta membuat keputusan tingkat sentralisasi dan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak. Yaitu dapat dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol atau dan lain-lain. Perkiraan. Forecasting ada penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Kedua ada model. Ketiga manajemen model. Berbagai jenis model. Di sini ada tabel dengan kategori, optimalisasi, masalah dengan sedikit alternatif. Proses tujuan menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif, teknik-teknik representatif, tabel keputusan, pohon keputusan. Optimalisasi via algoritma. Menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Model pemrograman matematika linear dan lainnya. Model jaringan. Optimalisasi via rumusan analitik. Menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Beberapa model inventory. Kategori simulasi menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Beberapa tipe simulasi. Dengan kategori heuristik, menemukan solusi yang cukup baik dan menggunakan aturan-aturan. Pemrograman heuristik sistem pakar. Model-model prediktif. Memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Untuk model forecasting, analisis Markov. Model lainnya memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Pemodelan keuangan atau waiting lines. Model statis dan dinamis. Analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam satu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Dengan contoh pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berbuat tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori: kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Ini adalah gambar diagram pengetahuan bertambah, jika kita pengetahuan lengkap atau pasti. Dengan risiko yang baik total tidak pasti. Untuk pengetahuan berkurang. Diabaikan total atau tidak pasti. Setelah risiko, representasi grafi dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Format standar, segi 4,
sama dengan variabel keputusan, lingkaran variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, oval sama dengan variabel hasil atau hasil akhir. Variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengidentifikasikan arah pengaruh atau yang berhubungan. Pasti jumlah dalam CD, minta yang terkumpul, ketidakpastian harga, sama dengan penjualan, risiko negasi permintaan atau penjualan. Contoh diagram pengaruh, model laba. Laba pendapatan sama dengan pengeluaran, pendapatan sama dengan unit terjual kali unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan, pengeluaran sama dengan unit cost kali unit terjual tambah biaya tetap. Ini contoh diagram pengaruh, jumlah yang digunakan dalam iklan. Unit harga, pendapatan laba, unit terjual, dia bisa pendapatan atau pengeluaran, ke laba, biaya unit, dan biaya tetap termasuk pengeluaran atau laba. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Contoh memaksimalkan hasil dari investasi setelah 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi 2%, deposito berjangka 6,5%. Tabel keputusan, kondisi alamiah, variabel tidak dapat dikontrol. Yang alternatif obligasi atau pertumbuhan di sini adalah pertumbuhan kuat 12,0, stagnasi 6,0, inflasi 3,0. Alternatif saham pertumbuhan kuat 15,0, stagnasi 3,0, inflasi minus 2,0. CD 6, pertumbuhan kuat 6,5%, stagnasi 6,5%, inflasi 6,5%. Pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki dua keuntungan. Menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Struktur model kuantitatif, di sini ada variabel tidak dapat dikontrol, itu berhubungan matematik variabel hasil. Begitu juga dengan variabel keputusan berhubungan dengan hubungan matematik dan variabel hasil. Optimasi dengan pemrograman matematis. Karakteristik, sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Resource digunakan dalam produksi produk atau service. Ada dua atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masing disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas atau produk atau service di mana resource digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraint atau batasan. Asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan, sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh oleh aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan scarcity resource digunakan menurut perilaku ekonomi. LP atau Linear Programming. Planning Problem Minimisasi. Disajikan contoh dari linear programming tersebut, yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengenceran. Untuk membuat cat tunggal dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh dua formula, alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. 1 ounce atau berat kering dari keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 drum cat. Namun demikian, hue diatur seluruhnya oleh jumlah alpanya. 1 ounce darinya menghasilkan 3 derajat hue dalam 1 drum cat. Biaya alpha adalah 45 sen per ounce dan biaya beta adalah 12 sen per ounce. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah
meminimalkan biaya resource, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alfa dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat setiap drum check. Perumusan blending problem. Ada decision variabelnya adalah X1 sama dengan jumlah alfa yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum check. X2 jumlah beta yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum check. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum set. Jika biaya alpha adalah 45 sen per ons, dan jika X 1 ons digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 X 1. Serupa dengan itu, untuk beta biayanya adalah 12 X 2 atau 12 kali 2. Dia totalnya menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2 atau 45 X 1 tambah 12 X 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum. Karena setiap ounce alpha atau beta meningkatkan derajat kecerahan atau brightness 1 derajat. Maka terjadi hubungan berikut. Untuk membuat level Hu paling tidak 250 derajat, efek dari alpha atau sendirian pada Hu dapat ditulis sebagai berikut. Disuplai oleh alpha tambah disuplai oleh beta lebih dari permintaan. 3x1 0x2 sama dengan 250. Linear programming. Di sini ada diagram dari cost koefisien Z sama dengan 45x1 tambah 12x sama dengan 2. 12x2 decision variable. Berdasarkan maksimalisasi linear, 1x1 tambah 1x2 lebih dari sama dengan 300. 3x1 tambah 0x2 lebih dari sama dengan 250. Ini adalah input-input koefisien dan habis lebih dari sama dengan adalah kapasitas or requirement. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Virgi Was. Baik, perkenalkan nama saya Fergie As. Pada saat ini saya akan menjelaskan mulai dari halaman 29 tentang perumusan umum dan istilah. Di sini kita membahas beberapa perumusan umum dari linear program. Yang pertama di sini ada decision variable. Variable ini mewakili keputusan yang harus dibuat, yang nilai akhirnya belum diketahui. Biasanya ditandai dengan X1, X2, dan lain-lain. Nilai dari variabel ini akan ditentukan dalam proses optimasi. Kedua, di sini ada objective function atau fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini adalah ekspresi matematis yang menunjukkan hubungan antara variabel keputusan dan tujuan yang ingin dicapai. Biasanya, kita ingin mengoptimalkan fungsi ini bisa dengan memaksimalkan atau meminimalkan hasilnya. Jika ada beberapa tujuan atau multiple goals, salah satu pendekatan adalah memilih satu tujuan utama dan mengubah tujuan lainnya menjadi batasan yang harus dipenuhi. Kemudian ada optimasi. Di sini linear program berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan berdasarkan batasan-batasan yang ada. Kemudian ada koefisien dari objective function. Di sini koefisien ini menunjukkan tingkat di mana fungsi tujuan bertambah atau berkurang ketika satu unit dari variabel keputusan ditambahkan ke solusi. Ini penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel keputusan mempengaruhi hasil akhir. Kemudian ada constraints atau batasan. Maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Dan ada koefisien input-output. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input-output. Ini mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource ditampilkan pada sisi kiri batasan. Kemudian ada kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah, berada pada sisi kanan batasan. Sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum.
Kemudian di sini ada contoh dari LP atau linear program. Contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Di sini ada contoh temukan X1 dan X2 yang akan meminimisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Jadi ringkasnya blending problem diformulasikan seperti ini. Kita akan mencari X1 dan X2 yang meminimalisasikan set sama dengan 45X1 ditambah 12X2 dengan batasan 1X1 ditambah 1X2 lebih dari sama dengan 300 dan 3X1 ditambah 0X2 lebih dari sama dengan 250. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah X1 sama dengan 83,333 dan X2 sama dengan 216.667. Jadi biaya totalnya sama dengan $63,50. Kemudian kita lanjut, di sini ada simulasi dalam manajemen support system. Artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan. Seperti misalnya what if dengan komputer digital atau suatu model dari sistem manajemen. Karakteristik utama dari simulasi adalah simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Kemudian, simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Kemudian simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit, bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya linear program. Kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusannya terlalu kompleks. Kemudian ada keuntungan simulasi. Keuntungan simulasi yang pertama di sini relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Kemudian model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Pilihan simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah, dengan risiko yang lebih kecil menggunakan bantuan simulasi dan komputer. Kemudian model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah, yang memaksa MSS Builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Kemudian modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Kemudian ada model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Kemudian, simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah, seperti halnya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi, manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Kemudian, manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda untuk menentukan mana yang penting dan dengan berbagai alternatif yang berbeda untuk mencari yang terbaik. Simulasi secara umum mengizinkan kita memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyederhanaan tak diperlukan di sini. Sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata daripada mengira-ngira distribusi teoritis. Sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu. Kemudian simulasi juga mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung dari simulasi. Di sini juga ada kerugian simulasi. Yang pertama ada tak menjamin solusi yang optimal.
Kemudian membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Solusi dan inferensi dari suatu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Kemudian simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Kemudian ada metodologi simulasi, yaitu di sini ada definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, kemudian evaluasi hasil dan implementasi. Kemudian di sini ada tipe simulasi. Yang pertama ada simulasi probabilistik. Simulasi probabilistik ini memiliki satu atau lebih independen variabelnya. Misalnya kebutuhan dalam masalah inventory. Probabilistik mengandung bilangan acak, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Untuk distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misalnya distribusi normal. Kemudian di sini ada simulasi bergantung waktu atau time dependent dan simulasi tak bergantung waktu atau time independent. Time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Sedangkan untuk time dependent malah sebaliknya, yang mementingkan mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Kemudian di sini ada simulasi visual. Penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Kemudian di sini ada percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Yang pertama ada menentukan ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Yang kedua, menggambarkan sistem dan dapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Kemudian, rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Kemudian, tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Kemudian catat ukuran kinerja dan variannya. Jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Ulangi langkah 5 sampai 7 untuk berbagai alternatif. Berikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Kemudian di sini kita akan membahas pemrograman heuristik. Pendekatan yang melibatkan cara heuristik atau rule of thumb atau aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Cukup baik biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99% dari solusi optimal sebenarnya. Kemudian di sini metodologi heuristik. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut. Pertama, skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan. Yang kedua, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah. Ketiga, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien. Yang keempat, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan. Yang kelima, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Kemudian, kapan saat yang tepat untuk menggunakan heuristik, yaitu pada saat input data tidak pasti atau terbatas, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan, metode yang handal dan pasti tak tersedia, waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama, adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi, kemudian masalah-masalah yang diselesaikan,
seringkali berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Kemudian permasalahan yang kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerisasi. Kemudian juga di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik. Kemudian di sini ada keuntungan heuristik. Yang pertama, mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan. Membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah lain. Dan menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu, kemudian seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Kemudian masalah-masalah dalam penggunaan heuristik. Heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Kemudian pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik serupa dengan simulasi, bertitik tolak pada perspektif global. Kemudian saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Jadi kesimpulannya yaitu model memainkan peranan yang utama dalam decision super system, terdiri dari beberapa jenis. Manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa berupa statis atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi certainly atau kepastian, resiko atau uncertainty. Kemudian tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan yang ada. Bagian utama dari LP adalah objective function, decision variables, dan constraints. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks, yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Baik, itu saja dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.